Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, pada pagi hari ini saya berada di Suko Pangkat. Pagi hari ini pagi hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Terlebih dahulu saya beserta keluarga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Semoga kita semua kembali kepada kesucian. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Hai guys, pada pagi hari ini 1 Syawal 1443 Hijriah, 2 Mei 2022. Saya berangkat dari Suko Pangkat menuju Simpang Tutup guys. Insya Allah saya akan melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri di Masjid Nurul Islam Desa Simpang Tutup. Sekarang dalam perjalanan guys, ini jalan dari Suko Pangkat ke Simpang Tutup. Jalan ini banyak berlobang guys, aspalnya banyak sudah rusak. Kalau para subscriber mau naik mobil goyang-goyang, datanglah ke Suko Pangkat guys. Jalan raya di Suko Pangkat menuju Simpang Tutup ini terakhir mendapat perbaikan atau terakhir aspalnya diperbaiki yaitu pada masa jabatan terakhir Bapak Haji Murasman. Setelah Bapak Haji Murasman tidak lagi menjabat sebagai Bupati Kerinci, jalan dari Simpang Tutup menuju Suko Pangkat tidak pernah lagi diperbaiki guys. Sudah sekitar hampir 2 periode pemerintahan Bupati Kerinci guys. Mungkin pihak pemerintah punya alasan yang tepat. Mungkin mereka tidak salah. Mereka punya alasan tepat kenapa hampir 2 periode pemerintahan Kabupaten Kerinci, Jalan Suko Pangkat Simpang Tutup tidak pernah diperbaiki. Mungkin dana banyak tersedot ke virus corona atau ada alasan lain, ya kita berbaik sangka saja guys kepada pemerintah. Ini jalannya sudah kecil guys, ditambah lagi lubang banyak guys, dan kiri kanan tidak diterbas. Mungkin apakah
pemerintah daerah punya menganggarkan untuk menerbas kiri kanan jalan atau tidak, kita tidak tahu guys. Kita berbaik sangka saja, mungkin tidak ada anggaran dananya, ya apa boleh buat guys. Kita sebagai rakyat biasa ya menunggu saja guys. Apa yang diberikan kita terima, tidak diberikan kita bersabar guys. Nah, ini bagi yang lewat di jalan Sukopangkat Simpang Tutup, hati-hati kalau mobil misalnya bersimbang lalu. Nah, ini bagi mobil-mobil bagus guys, bisa tergores dindingnya. Misal datang mobil dari sebelah sana, satu lagi kita sini lagi, lebih baik berhenti satu mobil menunggu mobil lain lewat. Kalau tidak itu tergores oleh rumput-rumput. Banyak juga rumput-rumput kasar di pinggir jalan. Jadi hati-hati saja. Mudah-mudahan pemerintahan di masa akan datang bisa memberikan perhatian untuk memperbaiki jalan ke Sukopangkat dari Simpang Tutup guys. Alhamdulillah Sukopangkat dan Simpang Tutup termasuk dapil daerah pemilihan 1 kalau tidak salah guys. Kalau salah mohon dikoreksi. Dari dapil 1 kita mempunyai 4 wakil kita di DPR, 5 wakil kita di DPR. Dari 5 wakil kita di DPR ada 1 orang dari Tanjung Genting, ada lagi 3 orang dari 2 orang dari Sulat Deras Mudik dan 1 orang dari Kelurahan Sulat Deras. Kepada mereka kita gantungkan harapan kita secara manusiawi. Secara hakikat tentu harapan kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini tempat kita bergoyang-goyang dalam mobil guys. Gini goyang-goyangnya. Keadaan jalannya guys. Mudah-mudahan anggota DPR kita bisa menyalurkan aspirasi kita untuk perbaikan jalan kita. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, ternyata jalan seperti ini guys tidak hanya di sini, tapi itu pun harus kita cross check dulu apa benar atau tidak. Jalan dari Pelompek menuju Pauh Tinggi juga agak mirip-mirip, atau lebih parah dari ini, atau ini yang lebih parah dari sana. Kemudian juga jalan di daerah Pondok Pulau Sangkar menuju ke arah Simpang Sungai Angat atau Marololo. Kabarnya ya kakak beradik lah nasibnya dengan jalan ini guys. Tapi tak apalah, kita berserah diri hanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi kesabaran. Ini guys, nampaknya saya punya saran kepada orang Sukopangkat dan orang Simpang Tutup guys. Nampaknya orang Sukopangkat dan orang Simpang Tutup perlu memiliki tokoh-tokoh berpengaruh di tingkat Kabupaten Kerinci, sehingga siapapun yang memerintah di Kabupaten Kerinci itu memiliki rasa segan, rasa menghormati sedikit lah terhadap orang-orang yang ada di desa Sukopangkat dan desa Simpang Tutup, sehingga mereka
punya perhatian terhadap pembangunan. Jadi ke depan harapan saya itu orang suku pangkat harus memiliki tokoh-tokoh, memiliki pengaruh, memiliki daya tawar gitu terhadap siapapun yang akan jadi anggota DPR, terhadap siapapun yang akan memimpin Kabupaten Kerinci ke depan. Jadi kita ketika ada pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, jangan mau disogok gitu, dikasih duit hanya 100.000, 200.000, lalu kemudian dia melupakan kita. Mereka sudah mengeluarkan dana yang banyak untuk mendapatkan kursi jabatan mereka. Tapi saya sendiri berbaik sangka terhadap semua anggota DPR, berbaik sangka terhadap pemerintahan yang 01 Kabupaten Kerinci, bahwa waktu pemilihan kepala daerah kemarin dan pemilihan anggota legislatif mereka tidak menyogok. Mereka murni jadi kepala pemerintahan, mereka murni menjadi anggota legislatif. Ya, karena kemurnian itu pun ya kita berharap mereka juga murni berjuang untuk rakyat, ya, untuk pembangunan, sehingga nanti setelah mereka habis masa jabatan mereka menjadi kepala daerah, habis jabatan mereka menjadi anggota legislatif, ada yang dikenang oleh masyarakat. Selama ini memerintah, ini yang ditinggalkan. Selama ini yang jadi anggota legislatif, ini yang diperjuangkan. Jadi seperti walaupun Bapak Haji Murasman satu kali mengaspal jalan ini di masa terakhir jabatan beliau, kita mengenang, ya. Jadi ada kata yang kita sebut, oh ini jalan kita ini pernah diaspal terakhir pada masa jabatan Pak Haji Murasman. Jadi ada yang dikenang gitu. Tapi kalau kita tidak ada berbuat apa untuk masyarakat, apa yang mau dikenang, ya? Selama kita menjabat, apa yang mau kita katakan ketika beliau itu dulu jadi anggota legislatif, apa yang dia perjuangkan untuk kita? Dia itu dulu menjadi bupati, menjadi wakil bupati Kerinci, apa yang dia berikan untuk masyarakat? Jadi generasi berikut, masyarakat berikutnya mesti mengambil pelajaran, mengambil hikmah daripada apa-apa yang sudah terjadi. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang mempelajari sejarah masa lalu untuk membuat rencana di masa sekarang, dan serta apa yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Jadi kita ini jalannya patah, ini jalan patah, dia hati-hati di sini. Kalau mobil Agia ini harus hati-hati di sini. Kalau tidak hati-hati bisa nyangkut dia di bawah. Ini. Jadi terus kita berhati-hati betul, guys. Jadi ambillah pelajaran dari masa lalu, buat keputusan di masa sekarang, dan rencanakan yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Sehingga orang yang baik itu adalah orang yang hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, serta hari masa akan datang harus lebih baik lagi daripada hari ini.
Tapi kata lebih baik itu bukan sekedar ucapan guys, harus kita buktikan. Jadi kalau sekedar ucapan itu namanya lip service. Di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat ini guys, jalannya hati-hati guys. Surah As-Saff ayat 2 dan 3 itu Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu hanya bisa mengatakan sedangkan kamu sendiri tidak berbuat? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah kepada orang yang mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak berbuat. Jadi kalau kita mengatakan akan begini dan begitu, ya harus kita buktikan. Kita betul-betul berbuat seperti apa yang kita katakan kepada orang lain. Sebab sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, pasti di hadapan Allah akan ada pertanggungjawabannya. Ini guys, jalan ke Tanjung Genting guys. Jadi jalan ke Tanjung Genting pun tidak jauh beda dengan jalan ke Suko Pangkat ya. Ini jalan ke Tanjung Genting tidak jauh beda nih jalan ke Suko Pangkat. Tapi jalan ke Tanjung Genting ini seingat saya di masa-masa awal pemerintahan Pak Bupati Haji Adi Rozal, periode pertama pernah di aspal ini guys, tapi kemudian aspalnya rusak kembali. Ini guys, jalan ke Tanjung Genting. Saya mau ke rumah adik saya, Pak Mona, karena memberikan dukungan pada beliau bahwa beliau pagi ini sholat hari raya akan menjadi imam sholat hari raya di Masjid Nurul Islam Desa Simpang Tutup guys. Sampai di sini dulu guys, saya udah sampai di rumah adik saya guys. Nanti kita akan berangkat menuju masjid guys ya.